Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Ibu Intan Ramadhani SPDMS, dosen pengampu mata kuliah. Oke anak-anak, hari ini kita membahas tentang mata kuliah kita berjudul Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan II atau Abad ke-20 termasuk masa pendudukan Jepang. Oke. Perkembangan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan II atau abad ke-20 pada masa pendudukan Jepang. Pendidikan selama penjajahan Belanda. Yang kedua, sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, pendidikan masa Jepang. Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan ke dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Belanda. Pada masa VOC yang merupakan sebuah kongsi atau perusahaan dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Zaman VOC atau company pada permulaan abad ke-16, hampir seabad sebelum kedatangan Belanda, pedagang Portugis menetap di bagian timur Indonesia tempat rempah-rempah itu dihasilkan. Biasanya mereka didampingi oleh misionaris yang memasukkan penduduk ke dalam agama Katolik. Yang paling berhasil di antara mereka adalah Ordo Jesuit di bawah pimpinan Franciscus Xaverius. Zaman pemerintahan Belanda setelah VOC, pada tahun 1808, Dendels, seorang gubernur Belanda, mendapat pemerintah Raja Ludwig untuk meringankan nasib rakyat jelata dan orang-orang pribumi putra serta melenyapkan perdagangan budak. Usaha Dendels tersebut tidak berhasil, bahkan menambah penderitaan rakyat karena ia mengadakan dan mewajibkan kerja paksa atau rodi. Sistem persekolahan pada masa zaman pemerintahan Hindia Belanda. Ada sekolah rendah, ada pendidikan, sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah, pendidikan rendah atau disebut dengan Langer Onderwijs, yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Ada pendidikan lanjutan atau pendidikan menengah, yaitu MULO atau Middelbare School, dan AMS atau Alertsman Middelbare School, dan selanjutnya HBS atau Hoger Burger School. Okay. Pendidikan kejuruan atau Vocationdeelbeurs adalah sekolah pertukangan dalam bahasa pengantar Belanda, sekolah teknik, pendidikan dagang, pendidikan pertanian, pendidikan kejuruan kewanitaan, pendidikan rumah tangga, dan pendidikan keguruan. Oke, pendidikan tinggi atau Hoger Onderwijs yaitu sekolah teknik tinggi, sekolah hukum tinggi, pendidikan tinggi kedokteran. Oke, pendidikan pada masa Jepang. Kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi masyarakat pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan penggantikan bahasa Belanda. Dan selanjutnya adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapusnya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Sistem pendidikan pada masa kependudukan Jepang itu kemudian dapat diartisarkan sebagai berikut: pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Sementara itu, terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain mengubah kantor Voor Islamic Zaken pada masa Belanda yang dipimpin oleh kaum Orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di daerah-daerah dibentuk Semuka. Nah, kemudian pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah kepemimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Kemudian mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. Diizinkannya ulama
Pemimpin nasionalis membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. Diizinkannya Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI terus beroperasi sekalipun kemudian dibubarkan dengan diganti dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. Oke, sekian dan terima kasih. Hanya ini ya pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.